Oke guys ya, jadi Shiba Inu lagi ngepam nih. Hari ini kenaikannya udah 52% ya, di harga 0,18 rupiah guys ya. Nah jadi kalau temen-temen yang udah join grup Telegram ya pasti udah tahu nih ya. Kalau gua tuh udah ngasih signal itu jam 7 tadi malam ya, 7:16 tepatnya. Di sini Shiba Inu time frame bulanan ya, terlihat akan breakout di sini ya. Saran gua cukup alokasin 10% aja dari modal ya. Nah terus kita lihat guys ya, di jam 7.15 itu ada di harga 914 ya. Kalau kita ukur ke kenaikannya sampai ATH-nya itu jam 3 pagi tadi ya udah 65% ya. Ini sangat-sangat lumayan ya, terutama apalagi main di micin. Kenaikan profit 65% sehari lah, bisa lah ya buat beli gorengan di depan rumah gitu ya. Nah buat teman-teman yang nanya gini ya, Bang, gua udah ketinggalan nih masuk di Shiba, bisa masuk apa kagak ya? Bisa sih guys, bisa sangkut gitu ya. Ya sorry, itu kata-katanya si Christian Victorious ya, YouTuber kripto dulu. Gua udah nggak tahu dia kemana sekarang ya, YouTube-nya juga nggak aktif ya. Santai aja kawan, itu guyon aja, gua cuman jokes. Oke guys ya, jadi kita bahas aja nih dari teknikalnya. Oh ya, tapi sebelumnya kita bahas dulu nih penyebab dari Shiba kenapa dia ngepam ya. Jadi ini tuh salah satunya dipengaruhi oleh tweetnya dari Mas Elon ya. Di situ dia ngeposting anjing namanya tuh Floki Frank Papi. Tapi yang naik malah Shiba Inu guys ya. Nah, tetapi koin anjing Floki ini ada koin sebenarnya, ada token ya. Tokennya itu namanya Floki Inu. Tetapi di sini kan Elon postingnya Floki malah koreksi 15% ya. Jadi gue curiganya ya, para retail itu nggak tahu gitu kalau ada token yang namanya Floki gitu ya. Jadi orang-orang ngiranya ini kan sama-sama anjing ya. Berarti Elon ngepom-pom Shiba nih, makanya pada ngebeli Shiba ya. Sedangkan kalau kita lihat di exchange juga dari Floki ini listingnya cuma ada di PancakeSwap, Uniswap sama Get.io. Jadi mayoritas retail belum tahu belinya di mana. Mending gua ngebeli Shiba aja gitu ya. Ya itu prediksi aja menurut gua dari pemikiran retail ya. Terus kita juga akan bahas fundamental dari Shiba ya. Tetapi sebelum kita bahas fundamentalnya, kita bahas dulu ya teknikalnya di Shiba sekarang ya. Jadi kita serius guys ya. Nah jadi Shiba itu kan udah turun sekitar berapa persen ya dari ATH-nya di bulan ini. Harga sekarang udah minus 14% ya. Jadi ini merupakan koreksi yang wajar atas kenaikan yang udah tinggi ini. Bahkan koin yang udah kita review malam tadi yaitu XC atau AXS itu udah koreksi dari 150 ke 140 hari ini. Terus SLP juga koreksi cukup dalam ya di sini. Dari SLP kita review itu dari jam 8 kalau nggak salah udah naik 20%-an ya. Kemudian sekarang udah koreksi juga cukup dalam sih guys ya. Udah 14% sama dengan Shiba Inu. Nah jadi kita ngeidentifikasi pattern yang sama dengan yang terjadi di koin AXS. Kita bilang bahwa AXS kalau naik dia selalu membentuk yang namanya area base di sini. Base-nya itu entah falling wedge, rising wedge ataupun sideways ya. Nah begitu pula yang terjadi dengan Shiba. Ini time frame 15 menit ya guys. Jadi juga berlaku sih untuk di time frame kecil buat para trader ya, kalau ngeliat di time frame kecil gitu ya. Nah di sini guys ya, kalau kita gambar area ini kan pas jam 7 kemarin ya, tanggal 4 Oktober. Ini bentar, ini gue hilangin dulu biar lebih jelas kalian ngelihatnya di sini. Dia kan ngebentuk yang namanya bullish pennant ya. Bullish pennant ini yang berarti continuation jika dia udah breakout. Ya di sini sebenarnya di jam 10 yaitu breakout. Pada jam, kan gue ngasih signal jam 7 tuh ya. Nah udah naik tinggi, kemudian turun, kemudian breakout lagi ya. Sebenarnya bisa entry, makanya gue kasih signal lagi itu jam 12 kalau nggak salah. Jam 12 itu udah pump 34% ya. Jam 12 itu di sini guys ya, udah naik lagi gitu ya. Nah terus di sini dia bikin base lagi nih di jam 11.45 ya. Di jam 11.45 di sini dia bikin pennant lagi, malah 2 kali pennant berkali-kali. Di time frame 15 menit ya, ingat. Time frame 15 menit. Kemudian naik lagi, ngepam lagi. Kemudian di sini sempat naik tinggi juga ya, dan malahan di sini terjadi dump cukup parah, tetapi dia berhasil rebound lagi, kemudian balik lagi. Dan sekarang sedang membentuk area base lagi nih. Ini udah mau terbang lagi guys, udah mau terbang lagi. Waduh, jangan FOMO ya, saran gue jangan FOMO, keep kalem aja, tunggu konfirmasi. Yang mau entry saran gue wajib pakai stop loss. Ini juga bikin area base ya, area base-nya area sideways biasa. Area sideways biasa udah breakout guys ya. Waduh naik. Waduh pada naik nih, udah kayak trader binomo gue.
Aduh, jangan FOMO ya. Mana gue mesti ngedit video lagi di sini. Waduh, bisa telat nih signalnya. Tapi yang buat kalian join di grup Telegram, pastinya gue akan memberikan signal yang terupdate ya. Karena nggak perlu edit video, nggak perlu ngupload dengan wifi yang lagi ngelak gitu ya. Jadi kita tunggu aja guys ya update-nya di grup Telegram nanti. Oh ya, mengenai strategi entry di koin pom-pom di kayak gini ya. Kita wajib pakai stop loss guys ya, apalagi user Binance wajib pakai stop loss ya. Kalau user Introdax sih ya gimana ya, pasang alarm aja lah. Kalau nembus harga sekian ya buru-buru buka aplikasinya gitu ya. Buru-buru buka aplikasi langsung cut loss gitu ya. Di sini guys ya, kalau kita entry udah terbentuk swing low, terkonfirmasi. Konfirmasinya itu adalah candle hijau ini guys ya. Nah, candle hijau ini konfirmasi. Ntar gua zoom dulu. Ini konfirmasi break, artinya boleh entry. Set stop lossnya di area paling rendah di sini 964. Maka kita berpotensi ada nyari sebesar 4%. Ya wajar, namanya trading selalu ada risiko. Ya daripada kalian longsor 40% gitu ya, siapa yang mau tanggung jawab ya? Kalau bukan kalian sendiri yang ngamanin modalnya. Ini juga nih gue kotakin lagi nih ya, entry di sini ada konfirmasi. Bentar guys ya, di sini low bid. Nah terus di sini stop lossnya boleh di titik terendahnya yaitu di mana nih 1080 ya 4%. Nah terus di sini udah terbentuk swing high ya, ini swing low sorry. Nah ini konfirmasi juga nih buat entry sebenarnya, karena di sini adalah bearish engulfing ya, stop loss ya di sini aja gitu ya. Dan kalaupun misalkan kalian entry ya di sini nggak TP, turun lagi balik lagi, ya berarti ke trigger stop lossnya ya. Dan entry lagi di sini. Sekarang boleh sih entry guys, cuman stop lossnya range-nya cukup jauh nih ya, sampai 7% malahan ya. Cukup resiko emang, tapi ya gitulah namanya trading di kripto. Kalau trading di saham maksimal 3% cukup stop loss ya. Di kripto naiknya kenceng, turunnya juga kenceng ya. Oh ya, di sini dari Shiba Inu kita bisa expect kalau ada kenaikan lagi sekitaran 14% ke 1480 balik lagi ya. Apalagi ini namanya koin pom-pom ya guys ya. Koin pom-pom kalau dia itu udah naik bakal ngegas terus. Dan kalau kita lihat di time frame bulanan ya guys ya, kita gedein dulu time frame-nya bulanan, time frame mingguan maksudnya. Nah, di sini dia tuh udah breakout kenceng banget ya, walaupun udah di pump di sini. Udah di pump ya di sini. Kemudian harganya turun lagi setelah dia listing di Binance. Ini sebelum listing di Binance. Dan kalau kita lihat area koreksi di time frame weekly di sini, kita bisa mendapatkan angka sekitaran 618, yaitu di 897 sampai 1227 ya. Ini area koreksi yang gua sarankan buat kalian yang nggak FOMO ya, yang trading di time frame gede. Kalau di time frame kecil dia wajib stop loss. Kalau di time frame gede, di time frame weekly, daily, ini yang gua sarankan buat masuk di Shiba guys ya. Nah mungkin itu ya analisa teknikal kita dari Shiba, semoga bermanfaat ya. Kemudian kita lanjut ke teknikalnya ya, buat temen teknikal fundamental maksudnya. Di sini kita masuk ke websitenya aja guys ya. Di sini Shiba token ini sebenarnya bukan pure meme kayak Buff Doge. Udah jelas-jelas bagusan Shiba Inu ya. Karena di sini fiturnya cukup banyak. Ada Shiba Swap, kemudian ada token pendukungnya, ada Leash, ada Bond ya. Kalau kita buka Shiba Swap di sini, bentar guys ya, agak rada-rada nge-lag. Nah di sini dia tuh ada juga fitur NFT, ada fitur staking, bahkan ada fitur staking. Kemudian kalian bisa dapatkan bunga dari staking. Kemudian kalau kita di swapnya di sini kurang lebih sama Pancake Swap dan decentralized exchange lainnya. Kalian bisa nge-swap di Shiba. Jadi this is no more meme token ya. Apalagi di backup oleh Vitalik Buterin yang mana founder Ethereum. Jadi ya menurut gue cukup prospek ya, walaupun cuman meme token ya. Terus di sini dia juga udah diaudit oleh Certik ya, yang mana ini adalah koin untuk melakukan auditor di crypto market ya. Jadi ya itu ya fundamental dari Shiba token guys ya. Menurut kalian bagus apa gimana nih? Menurut gue bagus ya, walaupun nggak bagus-bagus amat. Terus masuk kita ke lihat di koinnya, di coin market cap di sini ada di peringkat 35 ya, sangat gede ya. Untuk supply maksimal nggak ada, Untuk totalnya di sini ada 1 kuadriliun dan sekarang baru terpenuhi 394 miliar apa
triliun ini ya, gue kurang ngerti ya di sini. Kayaknya triliun deh ya. Oke, jadi Shiba Inu nggak boleh diremehin lagi untuk sebagai token ya. Cukup cukup prospek buat di hold jangka panjang ya, cukup alokasikan modal yang rendah aja, jangan all in. Tapi ya sekali jangan all in, karena gua aja bilang ke member Telegram jangan all in gitu ya. Kalau buat ngehold, kalau buat trading ya di sini sama juga sih. Wajib pakai stop loss ya. Jadi itu merupakan pembahasan kita dari Shiba Inu. Oke guys ya, nanti kita lanjut bahas lagi signal-signal koin apa lagi breakout. Mungkin itu aja, see you next video, bye bye.